kemudian ada di Jambi, Kalimantan Barat. Nah, ini kan menjadi rantainya cukup pendek, Bu, dari petani, kelompok tani, kemudian UPPB dengan sistem lelang di situ, Bu. Namanya diskusi dengan mengenai hal ini. Jadi saya kembali kepada konteks 90% bisnis karet kita kan mengait dengan petani kan. Karena kita land use change kita tinggi, emisi kita tinggi, sehingga juga kita menanam di high carbon stock, sehingga kita terkena high risk. Oke, sekarang yang berikutnya apa, Pak? Saya ingin menjawab beberapa poin dari Ibu yang awal itu mengenai rantai pasok, Bu. Ini kan juga penting karena di dalam itu akan di UDR akan berbicara mengenai traceability, mengenai kemudian chain of custody, kemudian segregated product, mau tidak mau akan harus masuk di situ kan, Bu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa rantai pasok karet kita kan panjang. Dan itu di dalam konteksnya apa yang sudah terjadi di lapangan, Bu, ada model-model sebenarnya yang bisa memperpendek rantai pasok itu. Misalnya dengan UPPB. UPPB ini kan satu grup petani, apakah itu kelompok tani, apakah itu juga koperasi petani, yang menjadi sentra untuk pengolahan dan pemasaran. Pengolahan dalam konteks memperbaiki kualitas bahan baku untuk dia bisa juga mendapatkan harga yang lebih baik gitu. Nah, itu sudah terbukti lah bahwa kemudian di beberapa tempat di UPPB, utamanya di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan itu yang paling besar, kemudian ada di Jambi, Kalimantan Barat. Nah, ini kan menjadi rantainya cukup pendek, Bu, dari petani, kelompok tani, kemudian UPPB dengan sistem lelang di situ, Bu. Dengan sistem lelang, kemudian ada bayar-bayar dari pabrik datang. Nah, setelah itu kan langsung ke pabrik. Ya, itu sebetulnya juga sudah lama ya. Iya, persis, Bu, persis. Itu jadi sebenarnya kita bisa hidupkan kembali. Persis, ya. Saya setuju banget. Kalau ingin memperpendek rantai pasok, karena pembeli sekarang kan yang bertanggung jawab kepada operator ini kan si pabrik ini kan, Pak. Iya. Jadi yang menerapkan due diligence kan sebetulnya pabrik ini. Iya. Harus, makanya saya katakan kalau mereka mengatakan nggak ada uang untuk ini, nggak ada, ini sekarang individu pabrik loh. Ya, persis. Kalau pabrik itu dia sustainable, dia bisa menerapkan EUDR, maka dia punya yang akan dibeli oleh konsumen kan, Pak? Iya, mungkin poinnya begini, Bu. Kembali kalau kita bicara mengenai sertifikasi, kan di dalam konteks itu ada share responsibility kan, Bu? Ya kan, Bu? Share responsibility kalau saya melihatnya dalam konteks 90% pelaku dari bisnis karet ini adalah smallholders, maka sebagian mungkin utama dari share responsibility itu juga ada di pemerintah. Kan gitu, Bu. Tentu saja ada pabrik, tentu saja juga ada aktor-aktor yang lain. Nah, saya melihatnya dengan konteks UPPB tadi, itu kelembagaan yang dimana pemerintah sudah memfasilitasi pembentukan ini. Nah, kemudian kalau kelembagaan ini bisa diperkuat seperti yang Ibu bilang, atau dikembangkan di provinsi-provinsi yang belum ada, maka ini juga bisa cikal bakal untuk misalnya kalau petani membutuhkan STBB, misalnya surat tanda daftar budidaya, which is very complicated. Kita tahu itu complicated, tetapi kalau kemudian kita tahu tantangannya di luar begini besar, mungkin kita bisa hidupkan ini, Bu, lebih bagus. Karena ini kan langsung berhubungan dengan petani. Nah, ini sekarang juga kembali kita juga ke masalah yang kita hadapi di dalam sawit. Smallholder sawit itu bisa saja hanya seorang pekerja. Dia tidak memiliki lahannya. Ya, Pak. Bisa saja itu lahan dimiliki oleh orang asing yang sebetulnya tidak boleh kan. Itu sudah ilegal sebetulnya. Nah, ini mungkin juga begitu. Jadi waktu kita mau turun untuk membina smallholder, kelemahan kita siapa yang kita bina? Petaninya pekerja. Kalau dia tidak suka dia lari. Terus pemiliknya orang Singapura. Orang Singapurnya hanya mau uangnya saja, nggak pernah datang. Terus siapa?
Itu juga mungkin harus kita selidiki juga Pak ya, secara mendalam. Mungkin kalau di karet dalam konteks tadi itu tidak sekompleks itu. Nanti gitu ya. Kalau karet itu hanya ada model yang namanya apa itu Bu? Share cropping istilahnya. Jadi Ibu misalnya kalau saya petani mempunyai lahan lebih dari 4 hektar, tenaga kerja keluarga tidak cukup, maka saya kerjasama dengan orang lain untuk mengelola kebun saya, sehingga nanti akan ada bagi hasil. Jadi sederhana ya. Sederhana Bu. Jadi kalau misalnya kebun saya itu dari seedling, dari bukan clone, maka hasilnya bisa 60-40. Jadi 60 bagian yang nyata, 40 bagian yang punya. Gitu. Ada hal-hal semacam itu berjalan di karet. Terus kelanjutan nomor 3 tadi, apalagi Pak? Pasal 3 tadi? Pasal 3 tadi, ini mengenai, ini mungkin akan lebih banyak berhubungan dengan persyaratan-persyaratan dari operator yang besar, Bu. Jadi kan ada yang perlindungan terhadap lingkungan, kemudian peraturan terkait dengan kehutanan harus dipenuhi, kemudian ada bagaimana perusahaan itu melihat hak-hak pihak ketiga, hak-hak pekerjanya gitu. Jadi ini yang kalau saya melihatnya lebih banyak responsibility-nya dari perusahaan. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai lingkungan, tadi kita sudah bicara Pak ya, bahwa emisinya mungkin akan tinggi ya karena penggunaan energinya listriknya juga tinggi, segalanya tinggi. Tapi kalau kita melihat sekarang dengan peraturan kehutanan, ini kan sebetulnya sangat kompleks. Kadang-kadang mereka sudah punya sertifikat, mereka tidak bisa tanah itu diakui sebagai tanahnya. Peraturan yang baru kan mengatakan bahwa kalau tanah itu sengketa, apakah tanah pemerintah atau bagaimana, maka hanya akan diberi 1 siklus. Setelah 1 siklus, tanah itu kembali kepada pemerintah. Oh itu yang dulu Pak terus ya. Yang di sawit ya, dalam kawasan ya. Iya. Tapi itu sebetulnya kan bukan untuk sawit saja, tapi untuk semua. Untuk semua ya. Iya. Tapi terus terang saya tidak punya data seterang data di sawit kan. Kalau sawit kan 3,6 juta X gitu ya Bu. Itu yang berada dalam kawasan. Tapi karet tidak sejelas itu. Tapi karet ini kan dulu juga punya petani plasma Pak. Iya. Berapa ribu hektar ya? Kalau sawit kan 1 juta hektar ya. Iya. 880 kan. Mohon maaf saya tidak apa namanya. Apakah petani plasma itu masih ada? Ataukah sudah pada dijual? Sebenarnya praktis petani plasma di karet itu sudah hampir tidak ada lagi gitu. Tidak sekuat seperti sekarang ini di sawit kan masih ada. Iya, masih ada terus. Kalau di karet sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi sudah benar-benar independen lah. Ya, jadi semuanya mereka bisa diklasifikasikan sebagai petani independen ya. Petani independen karet. Ada juga data. Ini mungkin kita berbicara data Bu ya. Karena ini juga akan terkait dengan kalau kita lihat di pustaka-pustaka itu kan awalnya Ibu tahu awalnya karet kan tidak dimasukkan ke dalam UDR kan? Iya. Kemudian dari awalnya dari recycle-nya saja tidak ada. Iya, kemudian ya biasalah argumen antara beberapa NGO dengan apa namanya dengan komisi di EU, akhirnya karet masuk di dalam UDR. Karena kalau lihat seperti tadi angka-angka yang carbon stock dan sebagainya kan positif sekali. Iya, apalagi kemudian karet bisa dengan pola agroforestry. Iya. Ya kan Bu? Nah, angka yang terbaru yang mereka sitir kemudian kenapa karet itu masuk ke dalam UDR adalah hasil dari analisis spasial karet, terutama yang di Southeast Asia. Southeast Asia ini kan yang dilakukan oleh NGO itu kan saya sudah baca. Yang dilakukan oleh tim Inggris kan Bu. Iya. Ya kan? Nah, di situ angkanya yang satu saya mungkin kita bisa sharing. BPS mengatakan karet kita itu hampir 3,8 seperti yang tadi saya sampaikan kan Bu. Nah, juta hektar. Di dalam referensi yang dipakai mereka itu karet
karet Indonesia itu hampir 5 juta hektar. 4,7 juta. Nah, itu kan hampir 1 juta perbedaan kan, Bu? Iya. Itu. Nah, untuk Southeast Asia saja itu hampir 15 juta, 14, sekian juta hektar. Mereka mengatakan bahwa dari 14, sekian juta itu sudah deforestasinya cukup besar. Itu satu kan, Bu? Ya. Itu yang pertama. Ya, kita tahulah semua komoditas kita kan memerlukan, untuk negara-negara yang sedang berkembang kan memerlukan lahan kan, Bu? Ya. Yang kedua, yang saya tidak bisa mengerti. Mereka menyitir satu referensi mengenai forecast dari itu saya baca itu. Forecast dari kebutuhan karet dunia tahun 2020. Itu naik 33%. Iya, hampir 40%, Pak. Ibu bisa bayangkan kalau kemudian demand-nya naik sekian, mereka selalu mengatakan pasti harga naik, pasti mereka akan expand ke hutan. Nah, deforestasi naik ini bagian-bagian yang itu basisnya dia bilang karena selama sekian tahun orang tidak mengganti ban, orang tidak mengganti segala macam karena COVID. Kalau menurut saya penggantian itu harusnya tidak melonjak sampai 40%. Kalau setahun umpamanya kita menggunakan untuk komponen dunia ini umpamanya menggunakan 2 juta ton, bukan berarti terus kita menggunakan 3 tahun 6 juta ton. Penggantinya kan cuma sekali. Jadi kalau kita umpamanya Pak ya, in any way lah kita harus menerapkan ini, kita sendiri harus kerja keras. Kerja keras. Kita harus bikin guideline-nya, kita harus bimbing petani. Maksud saya Indonesia ya, bukan ini ya. Apa namanya? Berarti asosiasi harus terlibat. Ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar. Dan dia sendiri tidak punya suatu sistem yang dimana kalau sawit kan ada lembaga sertifikasi, ada surveyor, dia kan belum punya. Barangkali bisa saja untuk sementara kita menggunakan sistem sawit yang ada untuk bantu mereka, itu bisa saja ya. Tapi ini bukan sesuatu yang easy to do ya, betul-betul difficult. Itu Bu, sering sekali saya diskusi dengan mengenai hal ini. Jadi saya kembali kepada konteks 90% bisnis karet kita kan mengait dengan petani kan. Petani artinya ekspektasi kita kan keterlibatan pemerintah menjadi sangat-sangat dominan gitu. Nah, dengan harga karet yang flat rendah selama 10 tahun terakhir ini kan berat sekali di kondisi petani karet kita. Kondisi petani karet kita. Maka beberapa tempat malah hasil per bulannya itu di bawah UMR. Itu kan cukup berat buat petani. Sudah berat memikirkan itu, kemudian ada lagi aturan-aturan yang memberatkan. Gitu kan Bu, ini nambah lagi gitu. Nah, kalau kemudian konteks smallholders ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah, maka salah satu yang saya anggap prioritas itu pembenahan di tingkat PPB. Sebelum kalau kita berbicara permajaan pasti jangka panjang. Dalam konteks merespon kebutuhan pasar di UDR ini, di mana Indonesia kan 15% dari karetnya ke EU kan Bu. Nah, kalau kemudian Ibu sering bilang mungkin kalau hanya EU saja 15%, ya harus kita cari effort ke pasar yang lain, dan itu mungkin tidak mudah. Tetapi itu kan juga mengatur produk yang masuk. Kalau kita mengekspor ke India misalnya, tapi produknya India akan masuk ke EU akan kena. Gitu kan, itu kan menjadi berat sekali. Makanya saya tuh mencoba menghubungkan dengan apa pertemuan yang kemarin dengan Dr. Ajis ya. Saya pikir bukan kita harus memperkenalkan bahwa karet itu begini begitu ya, karena kita untuk hadir di World Economic Forum itu kan kita harus mengajukan proposal. Yang penting sekarang kesadaran kita ini mau tidak kita menerapkan ini. Kalau kita punya program, kita punya pengertian bahwa kita perlu menolong karet ini sebagai komoditi strategis yang masih dibutuhkan oleh dunia, maka kita harus mencari uangnya dari mana.
Karena terus terang saja Pak Gede, RSPO itu kan yang biayai kan sebagian besar kan pabrik biodiesel. Waktu membuat standar biodiesel awal-awalnya kan. Itu juga kalau Anda bisa saving greenhouse gas emission di atas batas Eropa, saya kasih Anda $50 per ton. Ya, itu kan ada sesuatu ada premium. You do something, you pay you something, gitu kan Pak. Nah ini makanya saya ngatakan bahwa mungkin mereka nggak gitu ngerti bahwa keterlibatan pabrik-pabrik ban ini juga harus diajak gitu Pak. Share responsibility yang kita ngomong tadi kan Bu. Karena if you want it to be sustainable, if you want it to fulfill UDR, you have to be involved and you have to be responsible. Pak. Karena mereka yang memerlukan. Sekarang kalau Indonesia tidak bisa masuk ke Eropa, terus siapa yang masuk? Malaysia. Cukup pada kebutuhan dunia. Siapa? Vietnam, Thailand. Malah Thailand mengatakan kalau Indonesia kena begini, kami bisa masuk, kami akan mengaktifkan, kami akan melegalkan semua petani kami dan kami akan membimbing. Kenapa tidak begitu? Ini mungkin akan diskusi agak panjang Bu ya. Kita kan waktu sudah cukup lama menyuarakan menghidupkan kembali sistem SES. Itu kan Ibu sangat paham bahwa kita dulu punya sistem yang sama bagus dengan BPDP sawit saat ini, tapi karet lama di freeze sampai sekarang kan gitu. Nah itu salah satunya dalam jangka panjang mau tidak mau harus ke arah sana. Harus. Kita berbicara mengenai riset, kita berbicara mengenai promosi, peremajaan dan sebagainya. Itu no way lah kita bisa hidup sendiri. Itu satu keharusan lah. Kemudian kita berbicara tadi mengenai pasar Bu ya. Saya ingat kali kita 14% pasar karet kita adalah Eropa, 50% masih ke US dan Jepang kadang-kadang. Tapi Ibu kan mengatakan tuh Amerika pun sudah hampir sudah akan memberlakukan hal yang sama dengan UDR, kan gitu kan Bu? Berarti kan 50% kita. Karena mereka punya working group kan Pak. Nah itu, jadi kalau saya mengatakan bukan itu, kalau kita mau bisnis ini jalan, mau tidak mau, kita harus musuhin ke sana. Kalau enggak ya sudah, artinya 2,5 juta smallholders kita nggak dapat lagi pasar, kan gitu kan Bu? Konsekuensinya sangat besar gitu. Nah, poin-poin ini yang perlu menjadi pemahaman kita bersama gitu Bu. Iya, saya melihat pabrik-pabrik besar juga harus bertanggung jawab ya. Jangan mengatakan kami nggak ada uang. Selama ini dia dapat dari mana uang? Memang harga karet tidak setinggi harga palm oil. Palm oil kan itu sekarang sudah sampai 957 Pak US dollar per ton. Karet hanya masih di bawah 1,5. $1,5 per kilo. Iya. Jadi kalau sawit kan biasanya harganya sekitar 700-an ya Pak ya. Sekarang 900 itu sudah tinggi betul. Apalagi waktu perang itu kan sampai 1,7 kan Pak ya. Di mana tengah-tengah kita untung harus besar, kita kan nge-ban Pak ya. Jadi kayaknya memang harus ada satu tim yang memikirkan ini masalah ini nggak bisa dibiarkan. Tidak. Karena menyangkut semua komoditas, banyak komoditas, bukan semua, banyak komoditas kita. Ya kalau begini kan kita juga harus mikir, bagaimana petani koko, bagaimana petani kopi. Itu kan juga harus kita pikirkan. Apalagi karet ini nanti dia kaitkan kepada kayu karet. Sebetulnya yang betul-betul masuk pertama kan kayu karet. Ya awalnya dari UTR. Ya UTR sebetulnya. UTR sendiri nggak jalan, pindahinnya ke sini kan. Dan pindahinnya ke sini hilanglah kayu karet menjadi timber kan Pak. Iya. Nah, sekarang kita bicara benchmarking. Mungkin benchmarking ya Bu ya. Penting sekali ini. Pengertian benchmarking kan sebagaimana yang di UDR, untuk sementara negara-negara pengekspor itu akan dikelaskan sebagai standar kan begitu ya Bu? Standar level. Sementara gitu. Nah, standar level itu konsekuensinya kan 3% dari produk yang akan masuk mereka akan diperiksa kan begitu. Kalau nanti dia bisa ke low risk,
country, maka dia hanya 1%. Dan dia tidak perlu lagi melakukan risk assessment, risk mitigation kan gitu kan, kalau low. Tetapi kalau high risk ini yang kemudian 9% kan yang harus diperiksa. Tetapi dari semua angka-angka itu Ibu Ros, pengertian saya adalah berapapun dia, dimanapun kelas kita harus siap. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa yang akan diperiksa. Iya. Ya kan Bu? Ya. Tidak tahu siapa yang akan diperiksa. Dari 9% itu bisa saja si X yang diperiksa, dan kalau kemudian dia tidak comply, itu kan dia bisa kena denda. Jadi mau tidak mau, dimanapun country benchmarking ini berada, kita harus siap. Nah, tapi bagaimana mereka menilai country benchmarking, Pak? Itu yang sekarang itu saya, kalau sawit kan sudah high risk ya, karena kita land use change kita tinggi, emisi kita tinggi, sehingga juga kita menanam di high carbon stock, sehingga kita terkena high risk. Nah, sekarang kalau high risk itu adalah high risk yang sama kepada yang komoditi yang lainnya, karena di sini ada palm oil juga. Nggak fair. Nggak fair kan, Pak. Lalu nanti bisa saja di sini palm oil tautannya low risk, di red itu high risk gitu kan. Itu yang kita tunggu kan Bu. Kita harus sama-sama menunggu nih implementing act-nya itu seperti apa kan Bu. Iya. Kita kan sering juga menyuarakan bahwa kalau mereka akan menentukan salah satu kriterianya itulah ekspansi dari masing-masing komoditas. Tetapi kemudian yang baru kita baca, baru kita pahami ini kan berdasarkan negara. Iya, bukan kombinasi antara negara dan komoditas. Iya. Nah itu yang kita tunggu kan. Iya. Kalau kemudian hanya berdasarkan negara, itu bisa problem untuk komoditas. Ya karena saya berpikir tadinya kalau berdasarkan komoditi kita bebas untuk beberapa komoditi ya. Kecuali sawit lah karena koko dan lain-lainnya perkembangannya sangat kecil ya. Tapi kalau berdasarkan country itu berdasarkan satu komoditi tapi yang lain terkena semua, ya kita kena semua. Walaupun yang pertumbuhannya cuma 50 hektar per tahun. Ya, itulah yang kemudian kita belum tahu seperti apa. Tapi itu kan menjadi sangat tidak fair ya. Ya, persis Ibu. Apakah kemudian ini menjadi konsideran mereka? Harusnya sih iya. Harusnya sih iya. Tapi yang lucunya ini kita ini tidak termasuk kepada tim yang join tim itu Pak. Kita nggak termasuk tim ekspor yang dulu itu kan nggak termasuk sama sekali. Ya jadi mereka sudah membentuk kemudian kalau sawit sudah dipimpin oleh si Popsi, kalau kakao saya nggak tahu kan sudah terbentuk belum? Kemungkinan saja kalau saya dengar masing-masing komoditas punya join task force internal komoditinya. Karena di karet saya dengar. Sudah ada task force-nya. Ya. Oh bagus lah itu. Siapa yang memimpin task force? Kalau tidak salah ada Pak Widi di situ, Pak Widi Sumarlin. Widi Sumarlin itu siapa? Salah satu pengurus pusat di Kapindo. Oh saya nggak dengar itu kalau memang sudah ada ya berarti ya kita bicara sama task force itu Pak ya. Apakah task force itu sharing apakah task force itu hanya lokal? Apakah juga mengadakan dialog bilateral dengan Eropa? Saya belum tahu seperti apa. Karena saya minta kepada perdagangan supaya membentuk tim untuk menangani IUDK ini. Karena sekarang ini tim ini ngaco-ngaco di mana-mana semuanya Pak ya. Yang belum tentu mereka ngerti WTO, belum tentu mereka ngerti GATT kan ya. Nah ini kalau bisa dikoordinasikan jadi satu tim khusus yang memang persiapan untuk menghadapi ini. Kalau saya lihat kata-kata VBB kemarin mengatakan bahwa sebetulnya untuk untuk masuk ke WTO itu pasal-pasalnya masih terlalu sedikit. Karena implementing regulation-nya belum keluar. Belum ada. Tapi saya heran juga VBB mengatakan terlalu sedikit. Sebetulnya waktu kita Red 2 itu kan kita juga tidak menunggu implementing regulation kan Pak. Ya, belakangan. Malah kita tanyakan kenapa belum keluar. Nah saya sudah ngomong berkali-kali tapi nggak tahu ini belum ada tindakan apa-apa karena
apapun yang terjadi di manapun task force itu yang bisa bernegosiasi di WTO itu kan hanya Departemen Perdagangan kan, Kementerian Perdagangan. Karena itu tugas pokoknya mereka kan. Mungkin kalau boleh poin-poin terakhirnya Bu, saya pikir resiko kalau kita tidak comply itu cukup besar. Saya melihat dari kemungkinan kita tidak comply juga besar. Kemungkinan itu juga besar karena kesiapan. Karena masalah kesiapan kan. Untuk di karet terutama.